Shalom, selamat pagi kepada semua sidang jemaat sekalian, dan selamat kita beribadah bersama menerusi media ini. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau bersama merenungkan firman-Mu. Pertama, kami harus akui bahwa kami tidak mampu mengerti firman-Mu. Karena firman-Mu terlalu dalam dan kami tidak mungkin bisa mengerti tanpa pertolongan dari Tuhan yang mempunyai firman. Sebab itu kami mohon pertolongan Roh Kudus menolong kami semua hamba-Mu yang menyampaikannya, dan jemaat yang mendengar. Biarlah Roh Kudus saja yang menolong kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu, dan lebih daripada itu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Itulah doa kami. Mohon belas kasihan Tuhan mendengar dan memberkati seluruh pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan satu tema firman Tuhan yang saya kira akan membuatkan kita berpikir banyak untuk mau mengerti kebenaran daripada tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Nah, tema firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu iman Kristen masih bisa bertahan dan bertumbuh meskipun tanpa gereja. Saya ulang, temanya ialah iman Kristen masih bisa bertahan dan bertumbuh meskipun tanpa gereja. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, sejak perintah kawalan pergerakan dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, maka semua aktiviti gereja yang biasa kita lakukan, baik itu di gereja pada hari Minggu maupun juga kegiatan persekutuan sesi atau kunjungan, kebaktian rumah tangga, kelompok sel, itu semua kita tidak dapat lagi lakukan. Maka itu saudara-saudara sekalian, pada awalnya saya percaya kebanyakan kita rasa keberatan untuk menerima kenyataan ini. Ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu karena kita memang sudah biasa dengan kehidupan beribadah. Kita mengikuti banyak kegiatan di gereja, dan itu sudah menjadi kebiasaan kita sejak kita percaya Tuhan. Dan sehingga tiba-tiba itu tidak lagi bisa kita lakukan. Dan memang kita sangat rasa kehilangan dan rindu untuk kesempatan seperti itu dapat berulang kembali. Keberatan yang lain ialah itu dari pihak gereja, dari hamba-hamba Tuhan. Sehingga ada gereja pada awalnya sangat berkeras untuk mau supaya ibadah itu tetap diteruskan. Memang ada saja gereja, tapi tidak semua. Tapi ada mereka yang sangat ingin supaya ibadah gereja itu masih diteruskan. Dan atas beberapa sebab, dan antaranya ialah mereka mengatakan bahwa kalau kegiatan gereja tidak dapat lagi kita lakukan, itu berarti pelayanan penggembalaan kepada kehidupan rohani jemaat tidak lagi bisa dilakukan. Dan kerisauannya ialah jemaat akan menjadi lemah iman, dan mungkin suatu masa nanti akan benar-benar kehilangan iman. Dan itulah antara kekhawatirannya. Dan sehingga mereka mengatakan bahwa gereja dan orang percaya itu harus selalu dekat,
Dan ada yang mengatakan bahwa gereja itu adalah sahabat orang percaya. Tapi saudara-saudara sekalian, sebagaimana saya sudah beritahu tadi bahwa tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah iman Kristen masih bisa bertahan dan bertumbuh meskipun tanpa gereja. Memang pada waktu kita mendengar ini memang satu tema yang membuatkan kita agak terkejut, atau mungkinkah benar demikian? Apakah benar bahwa orang-orang Kristen imannya masih bisa bertahan, masih bisa bertumbuh, masih kuat meskipun tanpa gereja? Apakah benar demikian? Atau ini hanya sekadar membawa satu tema yang membuat kontroversi dan sebagainya? Tapi saya percaya berdasarkan firman Tuhan dan sejarah gereja, saya percaya bahwa memang tepat sekali bahwa orang Kristen atau iman orang Kristen masih bisa bertahan, masih bisa bertumbuh, ya, meskipun tanpa gereja. Nah, yang pertama kita belajar, saudara-saudara sekalian, mengapa saya katakan demikian? Yang pertama, karena Tuhan adalah gembala yang sebenar bagi gereja Tuhan. Tuhan adalah gembala agung, gembala yang sebenar yang memelihara iman orang-orang percaya. Mari kita melihat dua ayat. Yang pertama itu kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Yang gembala yang baik yang memberikan nyawanya. Kita melihat di sini gembala kita Yesus Kristus sampai memberikan nyawanya untuk menggembalakan umatnya, untuk menyelamatkan umatnya. Berarti Tuhan Yesus akan melakukan apa saja, termasuk memberi nyawanya untuk menyelamatkan umatnya. Kita membaca satu ayat lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Ibrani 13 ayat 20 berkata, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung serta domba, segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dikatakan gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala. Kalau dalam ayat yang pertama yang saya baca tadi, Yesus berkatakan aku adalah gembala. Dan di dalam ayat yang baru kita baca yang dikatakan Yesus adalah gembala agung. Dialah gembala agung kita. Dialah yang menjaga semua jemaat Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa tempat ibadah yang namanya gereja, yang menjadi tempat ibadah kita selama ini, itu sebenarnya bukan seusia dengan munculnya agama Kristen, atau tidak muncul bersama dengan munculnya iman orang percaya yang kita katakan sebagai orang Kristen. Karena tempat ibadah itu kemudian baru ada. Sebab kita baca itu di dalam Kisah Rasul bahwa pada waktu, ya, dalam khususnya dalam Kisah Rasul pasal 2, pada waktu pemberitaan Injil dilakukan oleh mereka rasul-rasul, maka banyak orang menjadi percaya Tuhan. Dan pada waktu itu tidak ada tempat perkumpulan mereka untuk mereka berkumpul, karena memang gereja belum ada pada waktu itu. Memang untuk beberapa waktu kita melihat mereka menggunakan tempat ibadah yang sedia ada.
Tapi kita tahu bahwa selepas itu penganiayaan terjadi. Penganiayaan yang kita tahu sangat berat. Orang-orang Kristen dibunuh, orang-orang Kristen ditangkap, dipenjara, dikejar. Dan pada waktu itu tidak ada gereja, tidak ada pelayanan penggembalaan. Mereka melarikan diri karena dikejar-kejar, mau ditangkap dan mau diapakan saja. Mereka semua melarikan diri, menyelamatkan diri. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana mereka itu yang baru percaya dan mereka dikejar, mereka melarikan diri ke tempat-tempat yang jauh untuk menyelamatkan diri. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka dapat memelihara iman mereka pada waktu itu. Di tempat-tempat yang jauh yang mungkin tidak ada orang Kristen di situ, mereka saja yang ada di situ. Sekali lagi saya katakan, gereja tidak ada di situ, belum ada. Penggembalaan, pastor, pendeta namanya tidak ada pada waktu itu. Pertanyaannya ialah bagaimana iman mereka boleh bertahan, bagaimana iman mereka boleh bertumbuh sekalipun tidak ada gereja, tidak ada penggembalaan, tidak ada pelayanan, tidak ada apa-apa semuanya, tidak ada. Bagaimana mereka boleh bertahan dan malah bertumbuh? Jawabannya hanya satu. Tuhan Yesus adalah gembala yang agung, yang akan memelihara, dan memang sudah terbukti dia memelihara jemaatnya, tidak pernah meninggalkannya. Malah dia bersedia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Tidak mungkin setelah dia menyelamatkan domba-dombanya dengan membayar tubuhnya, darahnya diberikan sebagai korban, lalu dia membiarkan umat yang dia selamatkan itu. Tidak mungkin. Tuhan Yesus adalah gembala yang agung. Dialah yang memelihara jemaat pada waktu itu. Malah sampai sekarang, saudara-saudara, sekalipun ada gereja yang melakukan semua pelayanan ini, pelayanan penggembalaan dan sebagainya, itu semua sebenarnya adalah karena gembala yang agung yang turut menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Itu bukan karena gereja, bukan karena hebatnya hamba-hamba Tuhan. Itu hanya karena gembala agung kita menggembalakan umatnya, termasuk saudara dan saya. Maka saya percaya pada waktu larangan untuk kita berkumpul bersama yang berlaku sekarang ini, saya percaya Tuhan gembala yang agung akan memelihara kita semua. Sekalipun pelayanan penggembalaan dihentikan, tidak dapat dilakukan, tetapi tidak ada yang dapat melarang, menghalang, menghambat pelayanan penggembalaan dari gembala agung kita, Yesus Kristus. Amin. Dia akan memelihara umatnya sampai akhir zaman. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian, yang kita pelajari. Mengapa kita yakin bahwa orang-orang Kristen imannya masih bisa bertumbuh, masih bisa bertahan meskipun tanpa gereja? Itu sudah terbukti dalam sejarah, malah sampai selama-lamanya. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, mengapa orang-orang Kristen imannya boleh bertahan, boleh bertumbuh sekalipun tidak ada gereja? Itu karena kalau umat percaya secara mandiri memelihara iman percaya mereka. Apabila orang-orang percaya mandiri memelihara iman percaya mereka, kita boleh baca tuh di dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang kedua. Memang Filemon hanya satu pasal, jadi kita sebut saja Filemon ayat 2. Di sini dikatakan ya, kepada Alfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu.
Kita lihat di sini ujung ayat ini dikatakan kepada jemaat di rumah. Sebagaimana saya katakan awal-awal tadi bahwa pada waktu itu belum ada gereja. Jadi dalam surat ini kita tahu bahwa orang-orang berkumpul beribadah di rumah saja. Berarti orang-orang Kristen yang ada, mereka berkumpul. Ya, mereka beribadah bersama dalam keluarga. Mereka masing-masing melakukan pelayanan untuk diri mereka sendiri, ya. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat pelayanan dari luar. Mereka tidak mendapat pelayanan penggembalaan yang mereka perlukan. Mereka tidak dapat. Karena pada waktu itu gereja belum ada, dan juga pelayanan penggembalaan tidak ada. Ya, pelayanan untuk semua tidak ada. Maka itu mereka sendiri berinisiatif untuk mengadakan ibadah-ibadah di dalam keluarga mau di dalam diri mereka sendiri. Apabila ini diteruskan, di mana orang-orang Kristen sendiri ambil inisiatif, sendiri menyadari bahwa saya tidak bisa bergantung pada orang lain untuk membuatkan iman saya bertumbuh. Di dalam situasi ini itu sangat bergantung kepada diri saya sendiri untuk mau mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu semua tergantung pada diri sendiri. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, kita melihat dalam sejarah, termasuk di negara Cina, pada waktu zaman komunis memerintah tanah besar Cina. Kita tahu pada waktu itu ada banyak cerita yang menceritakan bahwa orang-orang Kristen memang sangat dianiaya, gereja-gereja dibakar dan sebagainya. Lalu bagaimana orang-orang percaya dapat mempertahankan iman mereka? Yang pertama sekali memang gembala yang agung yang memelihara mereka. Tapi selain itu mereka sendiri ada inisiatif. Bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana mereka berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dalam banyak perkara. Bagaimana mereka, kita pernah mendengar cerita bagaimana Alkitab itu, karena sekarang kita ada banyak Alkitab, pada waktu itu tidak ada Alkitab. Kalaupun ada Alkitab, mereka terpaksa membuka lembaran-lembaran kertas itu, Alkitab itu, dan diagih-agihkan, dibagi-bagikan, dan satu keping itu menjadi milik orang-orang yang itulah dia renungkan, itulah firman Tuhan yang dia pelajari, dan harapan kalau bertemu dengan orang Kristen lain yang juga punya halaman-halaman Alkitab, mereka boleh bertukar dan mereka boleh merenungkan. Itulah keadaan yang ada. Bagaimana mereka boleh bertahan, bertumbuh. Saya percaya saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang dapat kita lakukan yang membuatkan kita dapat teguh dalam iman, sekalipun gereja tidak dapat lagi melakukan pelayanan yang biasa kita peroleh. Yang pertama yaitu kita perlu merenungkan firman Tuhan secara pribadi, ya, karena kita menyadari tidak ada lagi orang-orang yang akan membimbing kita. Kita harus ambil inisiatif untuk merenungkan firman Tuhan, karena kita memerlukan firman Tuhan. Dengan jelas Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya memerlukan firman-Nya. Maka itu apabila kita secara pribadi atau keluarga
merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka itu berarti kita akan memperoleh makanan rohani untuk roh kita, dan dengan itulah kita dapat hidup secara rohani dan iman kita tidak akan lemah, apalagi meninggalkan Tuhan. Iman kita akan bertumbuh. Karena di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan jelas iman timbul dari pendengaran. Pendengaran firman Kristus. Artinya saudara-saudara sekalian, kalau kita terus mendengar firman Tuhan sekalipun pelayanan gereja tidak ada, tapi kita secara pribadi membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, iman kita tetap timbul, iman kita tetap bangkit. Itu berarti semua kita, saudara-saudara sekalian, perlu ambil inisiatif membaca firman Tuhan. Perlu kita tahu, saudara-saudara sekalian, membaca firman Tuhan bukan hanya membaca firman Tuhan bukan hanya untuk hamba Tuhan atau guru sekolah minggu yang membuat persiapan untuk mengajar. Membaca firman Tuhan adalah keperluan bagi semua orang. Adalah kebutuhan mendasar bagi semua orang. Karena Tuhan memberitahu firman itu adalah makanan. Itu berarti tiada pilihan, kita harus makan. Semua jemaat yang tidak lagi dapat beribadah, Anda harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar iman Anda tetap akan bertahan, malah bertumbuh. Yang kedua itu berdoa. Berdoa itu memang kita setia tahu bahwa itu sangat penting. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, berarti doa itu tidak bisa dihentikan terus menerus. Karena doa itu adalah connection kita dengan Tuhan, sumber segala sesuatu. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus tetap berdoa. Dalam arti kata, sekalipun gereja sudah ada kembali berfungsi, kembali segala pelayanan dapat dilakukan semula atau tidak, berdoa itu tetap. Berdoa itu tidak dapat diganti dengan kegiatan gereja. Doa itu merupakan hal yang perlu kita lakukan. Pada waktu kita membaca Alkitab, itu berarti kita membiarkan Tuhan bercakap-cakap dengan kita. Pada waktu kita berdoa, itu berarti kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu berarti bila kita berdoa, mendengar firman Tuhan dan berdoa, kita bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu memang sangat-sangat perlu. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita di dalam Lukas pasal 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus terus berdoa selalu tanpa jemu-jemu. Jemaat sekalian, kita perlu berdoa tanpa jemu, tanpa berhenti, terus menerus kita berdoa. Dan yang ketiga yaitu bersekutu dengan orang percaya lain. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin kita berkata, bagaimana saya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Karena ibadah di gereja sudah tidak ada. Saudara-saudara sekalian, saya ingin Anda ingat ayat ini. Ini mengatakan perkumpulan ibadah. Ini tidak cakap soal
berapa ramai orang beribadah, berapa besar gedung gereja. Ini bukan soalnya, itu berbicara mengenai perkumpulan ibadah. Itu berarti saudara-saudara sekalian, apabila kita sebagai satu keluarga beribadah bersama, itu adalah perkumpulan ibadah. Ibadah gereja yang biasa kita lakukan sudah tidak dapat kita lakukan untuk masa-masa sekarang ini. Tetapi perkumpulan ibadah dalam keluarga kita masing-masing masih dapat kita lakukan. Dan di dalam Matius 18 ayat 22, Yesus berkata, jika ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara sekalian, itu berarti perkumpulan orang beribadah. Minimal 2 orang, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya kalau orang-orang Kristen sekalipun tidak ada gereja, tidak dapat beribadah lagi. Tetapi kalau kita masih membaca kitab secara pribadi dengan setia, melakukan firman-Nya, kita masih tekun berdoa, kita masih bersekutu dengan orang-orang yang percaya Tuhan atau keluarga kita, saya percaya iman kita akan tetap bertahan, malah bertumbuh dengan baik. Mengapa saya katakan demikian? Sejarah membuktikan bagaimana orang-orang Kristen yang tidak ada gereja, tidak ada penggembalaan, bagaimana iman mereka boleh bertahan. Karena gembala yang agung dan juga mereka secara pribadi ambil inisiatif membaca, merenungkan firman Tuhan. Hal yang ketiga yang membuat mereka kuat dalam iman sekalipun gereja tidak ada, ialah mereka tetap bersaksi. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, kita tahu itu adalah masa-masa penganiayaan yang berat. Dalam ayat yang pertama, ya, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati. Kemudian pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap orang Kristen, penganiayaan yang hebat kepada orang Kristen. Maka dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Oleh karena penganiayaan, orang-orang percaya ini terpaksa melarikan diri. Dan bila kita lihat ayat 8, ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, pada waktu mereka melarikan diri karena dianiaya, kemanapun mereka melarikan diri, mereka memberitakan Injil. Mereka bersaksi. Saudara-saudara sekalian, saya percaya antara hal yang kita dapat lakukan yang betul-betul dapat menguatkan kita, selain kita secara inisiatif diri sendiri membaca, berdoa, bersekutu dengan orang percaya, sekalipun dengan yang sedikit saja orang-orangnya, adalah bersaksi. Sebab ketika kita bersaksi, saudara-saudara sekalian, kita mengisytiharkan, kita menceritakan tentang Tuhan, itu membuatkan kita lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi. Sebab iman kita itu tidak sekadar iman untuk kita, tapi kita percaya iman itu juga adalah untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Mereka perlu mendengar. Dan oleh karena keyakinan kita terhadap iman yang kita percaya, maka kita akan bersaksi kepada orang-orang lain. Saudara-saudara sekalian,
Sebagai contoh, saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur karena saya punya kesempatan untuk melayani, membawa firman Tuhan, dan saya selalu dikuatkan. Pada waktu saya melayani, pada waktu saya bersaksi, saya berharap jemaat dikuatkan melalui pelayanan saya. Tetapi saya sendiri pun selalu rasa dikuatkan ketika saya melayani. Ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya sendiri dikuatkan. Dan saya percaya hal yang sama jika Anda dan saya lakukan. Meskipun sekarang ini kita tidak dapat lagi bertemu orang, bercakap dan sebagainya, tapi kita bersyukur karena kita ada media elektronik, kita ada bermacam-macam saluran yang kita bisa gunakan sebagai medium untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Melalui Facebook kita boleh masukkan ayat-ayat Alkitab, dorongan-dorongan untuk orang-orang. Melalui WhatsApp, melalui apa saja, ya, Telegram dan segala saluran-saluran kita bisa pakai untuk kita sampaikan, untuk kita gunakan sebagai medium untuk menyampaikan berita tentang Yesus, tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus. Apalagi pada saat-saat seperti sekarang ini, saudara-saudara sekalian, ada banyak orang tertekan, ada banyak orang kehilangan harapan, ada banyak orang yang sengsara. Mereka mencari-cari siapakah yang dapat saya andalkan dalam hidup ini. Yang percaya seperti pemazmur di dalam Mazmur 121. Ada suara yang berteriak dari hati mereka. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganmu? Dan ada saya percaya bahwa situasi ini, COVID-19 yang merabuk banyak nyawa, yang menakutkan banyak orang, yang melumpuhkan banyak ekonomi, saya percaya ada banyak orang di dalam kesengsaraan ini bertemu Tuhan. Baru-baru saya membaca satu artikel menyatakan bagaimana seorang doktor ateis yang tidak percaya Tuhan, ketika dia dokter, dia ada di rumah sakit dan merawat orang-orang sakit. Disitulah dia menyadari dia perlu Tuhan dan dia mengenal Yesus menjadi Tuhannya. Saudara-saudara sekalian, ingatlah satu hal yang juga kita perlu ingat, bahwa bila kita melihat Alkitab dengan jelas mengatakan pada akhir zaman akan ada penganiayaan berat. Ingat, pada waktu itu tidak ada lagi gereja, tidak ada lagi pelayanan gereja, tidak ada lagi pelayanan pastoral, tidak ada penggembalaan, tidak ada. Hanya kemurahan Gembala Agung yang memelihara umatnya, dan kita yang rindu mendekatkan diri kepadanya, selalu mencari wajahnya melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa dan bersekutu dengan siapa-siapa orang percaya, dan terus bersaksi sampai akhir zaman. Saya percaya itu benar, karena dalam sejarah jelas bahwa iman orang Kristen masih bisa bertahan dan bertumbuh sekalipun tanpa gereja. Kita melihat pada waktu awal kekristenan muncul, tidak ada gereja, Tuhan menggembalakan umatnya. Pada akhir zaman, gereja juga tidak dapat buat pelayanan, penggembalaan pun tidak ada. Gembala Agung yang akan memelihara kita semua. Semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang setia memelihara kita. Malah kita selalunya, kita tidak sendiri, Tuhan ada, Gembala Agung itu bersama kita. Amin. Tuhan memberkati.